Asal-usul Desa Ciborelang, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Desa Ciborelang merupakan dataran rendah yang berada pada ketinggian 499 meter di atas permukaan laut. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Tegal Aren, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Loji, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Leweng Gede, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Sutawangi. Dengan jarak tempuh sekitar 1 km dari pusat pemerintah kecamatan dan 15 km dari pusat pemerintahan kabupaten. Dikisahkan, Buyut Waridan di Depok mengharapkan anak cucunya ada yang berani dan bersedia mengadakan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan pemerintahan Belanda yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat. Di antara bangsa Cina yang diberi kekuasaan untuk memungut pajak, mungkin saja pada saat itu bangsa Cina telah melelangnya. Buyut Waridan merasa tidak puas dengan tindakan Sultan Cirebon yang selalu tunduk dan patuh serta taat pada pemerintahan Belanda. Padahal banyak sekali yang menjadi penderitaan dan beban berat terhadap rakyat. Maka pada waktu itu, rakyat bersatu dan mengadakan perlawanan terhadap bangsa yang menjajah dengan di bawah pimpinan Bagus Rangin yang berpusat di Bantarjati. Pemerintahan Belanda menugaskan serta memerintahkan kepada Pangeran Kornel dari Sumedang untuk menumpas dan memberantas yang melawan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Akhirnya, Kinarang Bana mengajak dan bermusyawarah dengan Ki Bodeng Bondan agar segera diadakan pertahanan di sebelah utara apabila ada serangan yang terjadi dari Indramayu. Pada waktu itu, Ki Bodeng Bondan menolak dan tidak akan membantu apa yang diinginkan oleh Kinarang Bana. Bahkan Ki Bodeng Bondan tetap pendiriannya akan taat dan patuh pada pemerintahan Belanda. Maka terjadilah pertengkaran dan menimbulkan peperangan yang luar biasa. Pada waktu itu, Ki Bodeng Bondan terdesak dan lari ke arah selatan untuk segera menggabungkan diri dengan pemerintahan Belanda. Tetapi oleh Kinarang Bana terus dikejar dan tidak diberi ampun. Karena takut dan tidak kuat untuk meloloskan diri, maka Ki Bodeng Bondan terjun ke dalam kolam yang ada di situ dan terus menyelam dan tidak pernah muncul kembali. Kinarang Bana tetap menunggunya sampai beberapa hari. Ki Bodeng Bondan tetap tidak muncul juga. Pada suatu hari muncul keanehan dari dalam kolam tersebut. Maka terkejutlah Kinarang Bana dan merasa heran. Kenapa yang muncul itu bukan Ki Bodeng Bondan? Tetapi yang muncul adalah air kolam yang berwarna-warni. Ada yang jernih, ada yang keruh, putih, merah, bahkan kuning, dan lain-lain. Akhirnya, dengan secara tidak sadar Kinarang Bana mengucapkan Ciborelang, yang berarti air kolamnya warna-warni atau belang. Ini pun dapat kita artikan memang pada saat itu keadaan masyarakat serta pemimpin masih manut dan mengabdikan diri pada pemerintahan Hindia Belanda. Tetapi tidak semuanya. Contohnya Buyut Waridan Depok, Bagus Rangin, dan Kinarang Bana tetap mempertahankan bumi Pertiwi dan sekarang disebut Ciborelang. Maka akhirnya membentuk suatu pemerintahan yang baru dengan nama Ciborelang. Dan itu pun merupakan hasil pemecahan dari Desa Besi pada tahun 1932 dengan dipimpin seorang kepala desa yang bernama Bapak Sakim. Pada tahun 1978, Desa Ciborelang mengalami pemekaran di sebelah timur menjadi Desa Loji yang kita ketahui sampai sekarang.
tahun 1832 sampai 1847 atau sekitar 15 tahun lamanya, Kobosaki memimpin desa Ciborelang. Dan hingga kini, sudah lebih dari 22 kepala desa yang memimpin desa Ciborelang. Wallahu a'lam.